sore. Oke, jumpa lagi di Total Politik Ngaso with Bambang Harimurti and Friends. Ngaso, program flagship di Total Politik nih. Dan kita sudah kedatangan tentu saja pemilik acara. Sohibul Bait. Kakak pembina. Kalau kakek masih, segala tahu. Dan kalau kita masih bisa dibina. Kalau enggak ya dilepas juga sama beliau. Dibinasakan. Dan kita juga bersama BHM gitu dulu. BHM, kakek segala tahu. Udah lapar ya kan. BHM sekarang yang paling tua di ruangan ini biasanya BHM kedua nomor tua setelah Opung. Opung nggak ada, BHM naik pangkat bos. Kudeta. Dan kita juga sudah kedatangan Dir. Ini suara akar rumput nih bos. Vox Pop ya, suara Tuhan. Dan baru saja memenangkan pemilihan RT secara akramatis. Iya kan. Menang kota kosong. Iya Pak RT Frelon. Di perumahan mana Pak Frelon? Di Komplek Pelita Air Service. Oh, RT nggak ada orang miskinnya kayak di situ. Di RT-nya itu ada sekitar wilayah sedikit lah di luar komplek ada. Oh iya. Ya kan kita. Gua agak dekat sama Pelita Air Service ini. Banyak yang cantik jangan nih. Pramugari. Iya, cantik, pintar dan karismatik. Cantik baru tahun umur 70 tahun 70 80. Cantik, pada zamannya cantik. Jadi masih layak bawa Adit nggak ke sana? Siapa tahu ada yang nyangkut. Kalau kakeknya, neneknya itu cantik dan cakep, berarti turunannya bisa jadi lebih cantik. Karena bapaknya beliau adalah rekan kerja kakek saya. Kakek lu beneran? Iya lah emang kakek bohongan. Hampir di makam pahlawan kemarin. Gak jadi. Gak jadi. Ketua DPRD Jakarta dari kompleks saya. Iya betul. Udah pokoknya top lah bos. Ketua DPRD. Om P dong. Mantap juga. Kumis ini kan. BHM, gimana situasi politik terkini nih seminggu terakhir nih setelah gonjang-ganjing BHM yang menghebohkan partai Banteng ini kan? Ya kelihatannya. Kasih dekat dulu. Kelihatannya luar biasa ya kan, hari ini ulang tahun ke-50 nih. Hari ini tuh kita syuting ini hari Selasa 10 Januari. Lu kenapa November terus sih? Dan lu nggak tahu Hotel Yamato di. Iya. Dan kita ingat kan, kita dapat bocoran dari Ompung bahwa PDIP akan kemungkinan mengajukan capresnya. Dan kalau kita lihat dari sikap Ompung selama ini, kita bisa mendebak-nebak lah kira-kira dia berharap siapa kan calon yang akan diumumin gitu. Tapi ternyata kita lihat yang diharapkan oleh Adit kan yang keluar kan. Jadi kenapa melihat yang lain? Bagaimana? Kok dia bukan gua BHM? Anda jangan lepas tangan Anda BHM. Ini calon anak muda kan, milenial kan. Itu kata Riko. Tuh makin liar ini. Gue pun udah mulai diledek-ledek sarkas sama Ari nih. Ngeri gue. Enggak kan gue udah menulis juga. Gak ada itu apa. Ini gak ada itu. Budi Promek kan keren tuh. Iya, Budi Promek. BHM ini yang bikin ricuh kita di diskusi ini kan. Ya, tapi peluang Bu Mega gimana menurut? BHM dari pidato tadi. Tadi kita ngintip kan dari hasil surveinya Saiful Mujani. Ya kan, ternyata masih tahun Desember tahun lalu kan, jadi baru belum sebulan loh. 2022 tanggal 3 sampai 11 ternyata masih masuk 5 besar, Bu Mega. Iya. Capres. Iya. Masa? Ya, masih masuk 5 besar. Coba kita tanya Saiful Mujani kalau nggak percaya tuh. Bisa lihat di websitenya. Silakan aja cek aja. Kalau peringkat 1 hilang berarti bisa jadi 1 besar ya, tuh. kalau peringkat 1 dan peringkat 2 hilang, sudah jadi 3 besar kan? Iya benar juga ya. Iya kan, memang pemilu ini bukan soal kita hebat juga. Iya. Tapi kalau lawan kita nggak ada, kita nomor 1 pasti kan. WO menang WO. Menang WO tuh 5-0 kan? Iya. 3-0. 3 ya, bukan 5 ya. Gol bunuh diri pun bisa jadi menang kita kan. Aturan FIFA terbaru ini. Nah, Pak RT sebagai seorang tokoh politik di akar rumput yang menang. Tadi Bu Mega pidatonya gini loh. Iya, akar rumput. Akar rumput turun ke bawah. Ranting anak ranting ya. Apa kunci kemenangan melalui aklamasi ini memang apakah money politik juga dan bagaimana polarisasi di Jakarta belakangan ini? Silakan kasih. Iya, dan apakah juga ada banyak kadrun dan cebong juga di di akar rumput Anda ini, Pak RT? Silakan. Satu-satu ya. Satu-satu. Saya
terpaksa menyerahkan diri saya untuk menjadi RT. Karena RT yang lama sudah tidak sanggup lagi. Jadi ditawarkan, saya tadinya mau pasang anak saya nih. Tapi anak saya jadi anggota parpol nggak boleh, dalam peraturan Perpu nggak boleh. Anak jadi, ya udah saya pasang. Saya ajak teman-teman saya untuk nyalon, nggak ada yang mau. Ya udah, melenggang sendirian. Tapi ini menarik kan, artinya dibandingin anaknya, kenapa nggak bapaknya aja ya kan? Iya. Oh, pesan moralnya itu. Masuk. Itulah fungsi Pak RT ini di sini kan. Iya, benar. Iya. Ternyata warga ya menjatuhkan pilihan pada yang lebih otoritatif dan berpengalaman. Ya nggak Pak RT? Yang sudah dikenal lama ternyata. Iya, Saya iya. tinggal di situ dari tahun 74. Jadi mereka udah tahu kecilnya saya. Oh, jadi iya betul. Main sama orang tua dan main sama level anak gitu ya Pak RT ya. Iya. Jadi udah punya track record kan artinya. Bu Mega juga tadi cerita loh, saya mulai masuk ke PDI diminta sebagai anak Bung Karno itu. Ketika fusi itu terjadi tahun 73, beda setahun sama Pak RT ini. Iya. Iya. Berkarir di politik nih. Bukan nih tinggal di sana. Bukan karir juga. Umur saya sama kayak PDI. 50 Dan kita sekarang. mesti mengingatkan track record kan. Mm-mm. Bahwa konstitusi amandemen keempat, KPK yang independen. Apalagi waktu itu kita zamannya Bu Mega itu Keluar dari krisis ekonomi. keluar dari krisis ekonomi. Pemilihan langsung. Ya, pemilihan langsung. MK. Itu kan semua hasil. Nah ini gue mau ke Pak RT lagi nih. Jadi ketika melihat akar rumput kita ini hari ini Pak RT ya, kira-kira pilpres yang diharapkan nih temanya apa? Temanya elektabilitas kah, jagoan-jagoan yang diunggulkan survei yang akan bertarung, atau ketua-ketua partai ini yang lebih mumpuni dan lebih banyak tarung idenya, lebih banyak tarung gagasannya, gimana menurut Pak RT? Kalau menurut saya pribadi, harapan saya tentunya yang muda. Yang muda yang bisa melanjutkan mimpi Indonesia Raya katanya. Nah itu gimana kalau yang tua nggak tahu deh, belum. Walaupun yang tua ini pernah punya track record, tapi masa waktunya kan akan berakhir kita nggak tahu. Tapi yang muda ini tentunya yang bisa punya harapan lah mewakili mimpi-mimpi yang lebih muda. Gitu. Tapi kalau tanya ketua partai dan segala macam, saya jadi ingat waktu Total Politik kemarin yang wetonnya masuk ke dalam mahkota. Mantap juga. Makutoromo ini ya. Berarti Pak RT yang termasuk satu di antara sedikit orang kemakan Arief Puyono nih kayaknya. Ada juga aliran-aliran kebatinan ini nih. Iya. Silakan gimana Mangkutoromo ini Pak RT? Kan emang Mangkutoromo kan ngomongnya weton ya. Iya. Weton kan hari lahir, hari pasar. Hari lahir dan hari pasar itu memang ada destininya. Orang lahir hari itu akan diciptakan sesuai dengan fungsinya. Kalau dia tahu fungsinya. Kalau dia nggak tahu fungsinya, the purpose driven life-nya nggak dapet. Tapi Anda percaya weton ini kan artinya itu kan old analisis kan. Old Sky Data. pisau lama kan yang Sky dipakai Data. oleh orang-orang tua kita dulu. Tetap cagam, Hari kan? baik apa kan gitu-gitu. Kamu nggak bahkan ada yang menikah tuh di Iya, TikTok dicari. lagi viral kan. Iya, dicari. Gara-gara nggak jadi nikah gara-gara nggak ketemu hari baiknya ya Pak RT ya. Nah, memang hari baik itu budaya luhur sih, pusaka lah itu. Tapi seringkali banyak orang mencibir karena emang nggak mau belajar. Tapi kalau sudah semakin dipelajari, semakin dalam, oh ini apa ya? Hampir di setiap negara tuh ada seperti itu. Coba lihat aplikasi apa namanya yang soal Kidemang.com bukan ya? bukan yang gambarnya ombak gitu. Iya. Itu kalau dilihat lahir di Nasdem. mana, Gelora. lahir di mana, jam berapa, tanggal berapa. Itu purpose dari kita itu langsung ketahuan. Iya. Human design. Oh, ini kayak Juju nih, Bos. warga nerima bansos ini ketahuan dari human design-nya ini ya. Oh kelihatan, wetonnya kelihatan. ya. Ya kembali ke apa namanya pilpres kita gitu Iya. ya. Setelah melihat itu, tapi dengan tradisi-tradisi dan pisau analisa yang lebih kultural tadi Pak RT lakukan gitu ya. Kenapa justru malah outputnya kita lebih percaya anak-anak muda untuk memimpin gitu Pak RT? Meskipun tadi ada narasi juga dan fakta-fakta BHM, orang-orang seumur BHM ini yang kemudian jadi tren baru gitu. Iya, dunia lagi begitu world ya. leader, iya. Dunia lagi begitu. Dunia lagi menua untuk pemimpin politik, meskipun secara demografi
penduduknya muda. Ya di RT pun Pak RT nggak muda juga kan, tapi dipercaya oleh rakyat kan. Iya. Rakyat yang lebih tua sih. Karena populasinya banyak yang lansia di komplek kami. Gitu. Nah, tadi balik ya soal kenapa sih harus yang muda? Ya karena porsinya orang Indonesia nantinya gara-gara nonton Hasan Nasbi ini, starting 2025 itu usia-usia ya seumuran anak saya ini yang bakal paling besar populasinya. Bisa ikut bangun, bisa ikut ini. Itu yang dimanfaatkan. Tapi kalau saya lihat, menurut saya Indonesia itu selalu berbeda dengan putaran dunia yang lain starting Pak Jokowi ini. Yang lama dunia lagi kempes, dia bisa nunjukin balik. Di mana pemimpin lain belum berani sama Eropa, dia bisa gigit balik Eropanya. Ya orang muda kan dibanding pemimpin yang lain usianya yang 50-an starting kan Pak Jokowi. Oh, gitu. Presiden muda pertama Indonesia 45 jadi presiden, 44. Presiden Soekarno. Kepala 4. Yang lainnya nggak ada yang starting 4. Tapi kalau ngelawan Eropa udah sering sih sebenarnya presiden-presiden sebelumnya. Gimana Bang? Untuk keberanian ini ya. Ini kita bicara keberanian dan menantang ini ya. Ya kalau kita lihat sejarah bertempur di WTO sih dari zaman Pak Harto juga sudah ada gitu. Jadi ini bukan hal baru sih. Iya, bahkan ada Menlu yang agak senior namanya Mokhtar Khosumatmanca bisa menambah 2 kali wilayah kita tanpa ada satu butir peluru pun gitu kan. Nah, BHM melihatnya gimana nih? Apa tren usia muda dan tua ini, narasi kita kan lagi tua nih BHM nih. Kalau kita lihat ya, lucunya itu biasanya yang pemimpin muda tuh negara-negara kecil kan, kayak New Zealand gitu ya. Yang domba Kanada, lebih banyak dari orang ini kan. Ya Kanada lah boleh. Inggris muda sekarang. Inggris tapi sempat sebelumnya cuma 2 minggu kali ya dia mimpinnya. Dan Inggris tuh sekarang ekonominya paling parah ini. Betul. Dipimpin justru orang jadi muda. Yang muda-muda Macron ini juga ya. Macron tuh brutalitas lagi terjadi di banalitas lagi terjadi di Prancis ya. Sementara kalau yang tua-tua kita lihat justru diperlukan untuk menyatukan kan. Biden itu menyatukan Amerika. Kenapa yang wakil presidennya yang muda? Karena wakil presidennya kan lebih radikal. Kalau anak kan ada istilah kalau masih muda nggak radikal tuh nggak punya hati. Tapi kalau udah tua masih radikal nggak punya otak. Nah tergantung kita mau yang nggak punya hati apa yang nggak punya otak kan. Iya. Bener. Ya termasuk kalau kita lihat di Amerika sendiri gitu ya. Salah satu presiden yang paling punya prestasi dan berpengaruh gitu ya. Wajah baru dari konservatisme ekonomi Amerika itu ya Ronald Reagan kan, salah satu presiden paling sukses dan paling tua umurnya gitu kan. Ya bahkan ya kita lihat di Malaysia itu kan Mahathir umur 93 ya. Untuk menyatukan aja kembali kan. Iya, tapi ya menurut Pak RT ini sekarang di level bawah nih, ketika kan kita kalau bicara politik Indonesia wajahnya tuh polarisasi. Kata Bang Hasan Nasbi merujuk tadi yang Anda katakan sejak 2012 bahkan. Indonesia ini terbelah dari Jokowi dan anti Jokowi dan macam-macam isunya. Ada soal kesukuan, ada soal komunis dan Islam, ada soal agama segala macam. Gimana Pak RT? Apa? Di akar rumput gimana? Iya nih akar rumput nih. Kenapa pegang? Nanya gue mah pemimpin harus bawahan. Jangan lu intervensi gue kekuasaan lo. 2017 Anies menang sih di komplek saya. Ya, Anies menang. Dari 2019 Jokowi menang. Kalau dibilang polarisasi pasti ada, di keluarga juga ada. Kalau di level RT saya waktu itu belum terkecimpung banyak. Nanti buktinya di 2024 seperti apa. Waktu itu saya nggak lihat gitu banyak. Karena di komplek termasuk yang agak malu untuk menunjukkan identitasnya. Gitu. Maklum pagernya kuncian semua. Jarang kumpul di taman ini ya. Jarang kumpul di taman. Meskipun tamannya bagus tuh, Taman Hati PKK itu kan. Betul. Gue tahu. Iya. Darahnya sama kan DNA-nya. Iya benar. Mungkin Pak RT ada yang mau ditanya ke BHM kalau mau penasaran. Lanjut aja. Bingung mau nanya apa. Nah ini Mas, ini setelah pidato ini Bu Mega ini kira-kira apa skenario yang mungkin terjadi? Ini kan cerita ini kan salah satu yang mengawali kan
Mas BHM di sini nih. Iya. Ya. Yang kemudian diperjuangkan oleh kader terbaik Anda yaitu Budi Adiputro. Gitu. Dinarasikan dan gitu. dituliskan. Ari udah baca tulisan Ari baru belum BHM? Coba lu kasih dulu, Kasih dulu dong ekstrak tulisan dari Ari. tulisan lu coba. Jadi ke ini BHM. soal Budi gitu. Jadi orang yang nggak ngertiin Budi podo karo kewan. Itu di Solo tuh kayak begitu Mas BHM. Ini balas budi maksudnya. Iya balas budi. Kalau podo karo kewan yo boleh disembelih. Gitu. Halal disembelih. Halal, Itu Harto disembelih. punya Iya. filosofi. Iya gitu. Jadi ya kira-kira ini akan ada hitung-hitungan. Kalau menurut saya di tulisan saya itu kalau Puan dan Ganjar, ya Ganjar udah jelas ya. Kalau Puan mungkin Pak Jokowi bisa nolak. Tapi kalau Bu Mega ya nggak mungkin nolak karena ini soal budi itu, karena bagi masyarakat Solo itu kompleksitasnya terjadi di level masyarakat di mana berbagai kelas sosial itu tersebar berdamping-dampingan hidup di sebuah daerah. Ada si kaya dan si miskin. Ada ideologi kanan yang religius sampai yang kiri sekuler. Dan semua ideologi itu bisa duduk berdampingan dari berbagai macam ekstrim. Nah, kemudian kalau nggak ada rasa untuk menjaga balas budi ini, maka konflik sosial agak sulit dibendung di Solo. Jadi mengingat jasa baik orang ini menjadi nilai tertinggi kalau kita balik ke Koncara Ningrat lagi gitu. Dan yang lebih penting lagi, pasti Pak Jokowi merasa aman lah kalau Bu Mega yang meneruskan karena buat dia dan keluarganya itu pasti terlindungi lah, ya kan, dibandingin dengan calon yang lain kan, karena udah terbukti selama ini ya kemarin aja kan ada pertemuan ya Mega sama Gibran ya atau Betul. iya kan, jadi sense of continuity-nya jalan gitu loh. Tinggal persoalannya kan apakah bisa ngangkat gitu kan. Ini ya, tapi kan kita belum bicara kalau Mega maju calon wapresnya siapa. Bisa aja Ganjar kan bisa juga. Iya, karena bisa maju sendiri ya. Iya. Atau Prabowo gitu misalnya. Ya bisa juga ya kan. Jadi potensi ini kita baru bicara capresnya, belum kita bicara cawapresnya. Kalau misalnya cawapresnya Prabowo, ya ini kan nasionalis sama nasionalis juga. Nah, tapi bedanya Prabowo masih punya sejarah koneksi lah dengan kalangan Islam. Seperti dulu kehilangannya Mega itu kan dengan wafatnya almarhum Taufik Kimas dulu kan yang tangan dari PDIP yang merangkul ke kalangan Islam itu kan Taufik Kimas, sehingga kawan kita siapa yang bikin Zulfan Lindan kan bikin apa namanya Aliansi Tasawuf Independen. Aliansi Tasawuf Independen ya kan. Dan terbukti begitu beliau meninggal, kawan ini loncat ke Nasdem kan, sekarang lompat lagi gitu loh. Ya. Tapi apakah jadi gini, kan waktu awal-awal dulu Pak Hasto pernah bilang bahwa PDI nggak perlu nari-nari politik gitu, karena bisa nyalonin sendiri. Tapi apakah setelah pidatonya Bu Mega ini akan ada tarian-tarian politik yang akan dimainkan oleh PDI ini dalam beberapa waktu ke depan? Ya enggak, makanya kalau saya pikir gini, kalau kita bicara PDIP dan Mega itu kan kekuatannya pasti Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Jawa Timur. Mungkin Jawa Timur ya, lumayan. Sebagian. Kelemahannya itu kan kayak Sumatera Barat di luar itu. Tapi itu kan kekuatannya Prabowo kalau kita lihat pemilu kemarin. Betul. Oh iya ya. Iya kan? Andre Rosiade itu punya dapil tuh kan. Iya kan? Jawa Barat juga bawa ya kemarin. Iya, boleh. Fadlizon. Kemarin kan kalau kita lihat itu kekuatannya, kelemahan-kelemahan Mega itu justru di situ Prabowo menang kan? Kantong-kantongnya. Iya. Bukankah itu juga langsung serta-merta beralih kepada Anies gitu BHM kalau misalnya kita bicara mengenai positioning politik sekarang. Tapi kan susah kalau kan kita tahu Prabowo sama Surya Paloh tuh kayaknya menurut saya sih lebih
susah hubungannya ketimbang Mega sama SBY. Padahal Mega sama SBY kita lihat udah sulit kan. Jadi mau nggak mau pasti kecuali Anies mau mengkhianati Surya Paloh, nggak mungkin dia dengan ikut sama Prabowo, sama Prabowo kan. Jadi pasti dia ikut ke Nasdem. Nah, Nasdem ini kan mau nggak mau harus beraliansi dengan PKS kan. Iya. Demokrat. Dan Demokrat, ya kan. Nah, Untuk koalisi karena pasti Demokrat nggak mungkin berkoalisi sama Mega kan, ya kan. PKS juga nggak mungkin berkoalisi sama PDIP, ya kan. Jadi jadilah ini itu tinggal pertarungan antara misalnya kita ngomong Mega Prabowo sama Anies dan ya kelompok Agus Harimurti lah. Gitu. Tapi kembali ke hal prinsipil ya. Dari pidato Bu Mega hari ini, gesturnya, BHM juga nonton kan tadi kan. Ya mungkin nggak tahu nonton full apa enggak gitu ya. Tapi itu agak bagus gitu pidatonya. BHM melihat gestur apa yang coba ditampilkan oleh Bu Mega kan. Opung Pandai bilang katanya tanggal 10 Januari ini akan ada kejutan. Sekjen idola kita semua juga bilang akan ada kejutan. Dalam pertemuan yang bersuasana. Enggak ada. Enggak, ini kejutannya ternyata tidak ada kejutan. Iya. Kejutannya buat saya itu antitesis karena kan Opung Panda selama ini bilang, dia nanya ke Bu Mega bilang aku kan udah tua, udah nenek tahu diri, nenek dan sebagainya. Tadi jawaban dia kebalikan daripada yang kita dengar dari Opung kan. Iya, di awal Bu Mega bertanya kepada crowd kan. Iya. Aku udah tua belum? Iya. Ya pasti jawabannya durung, Bu. Aku masih cantik gak ya kan? Iya, aku ini cantik, karismatik, pintar ya kan. Wong dia kan ketua pembina BRIN ya. Iya. BRIN itu kan kalau masih bisa dibina musinya itu kan konsentrasi orang-orang paling pintar di Indonesia kan. Iya betul. Kalau masih bisa dibina. Nah itu Pak RT. Apa manfaatnya analisis BHM ini buat kehidupan warga Anda? Yang pengen anak muda ini ya. Tapi ternyata milih ketua RT bapaknya kan. Iya bukan iya, anaknya. Betul. Iya. Nah ini aku bacakan yang Bu Mega tadi ya BHM ya. Lah kan sudah punya pemimpin yang mestinya. Ada pertanyaan, pemimpin masa depan yang ibu harapkan seperti apa? Aku bilang, kok lu nggak ada yang ngeliatin gue ya? Orang jelas-jelas ada, gawat. Nah gitu, Bu Mega merasa bahwa lu tuh nggak lihat gue apa gitu kan? Nah, gimana melihat ini Bu Mega ini kan? Dan kalau nggak ada Bu Mega kita bisa masalah gender juga loh. Iya. Gimana tuh? Kesetaraan perempuan nggak ada. Nggak ada calon perempuan. Tadinya kan kita berharap Gubernur Jawa Timur, tapi dengan KPK ini kelihatannya nggak jadi nih. Agak ngerem ya kawan ya. Ya. Apa RT gimana? Di arus bawah nih ngelihat ide Bu Mega, ide BHM tentang Bu Mega. Kemudian dijawab oleh Bu Mega sendiri bahwa aku belum tua. Kok kalian nggak ngelihat aku? Terus ketika Bu Mega bilang butuh pemimpin yang turun ke bawah, belusukan lah, ketemu rakyat, bonding dengan rakyat. Contoh Pak Jokowi. Tapi sebelumnya Bu Mega cerita panjang mengenai bagaimana perjalanan portofolio beliau turun ke bawah, bonding dengan rakyat, belusukan. Artinya kan, ya sebelum ke Pak Jokowi lihat, aku juga udah melakukan hal itu puluhan tahun. Iya. Pak RT. Nah, gimana? Silakan Pak RT. Ya, ini jawaban gila aja nggak apa-apa. deh, Pak Jawaban RT. gila aja ya. Kayaknya sih kalau daerah saya tuh Anies. Milihnya yang ngerasa ini pimpinan gua dulu nih, pimpinan wilayah, masa nggak bisa yang lebih gede lagi? Itu yang saya raba dari teman-teman RT yang lain juga. Jadi dari satu RW ini kelihatannya satu ini. Ya, kecuali Pak RT kayaknya. Dari wujudnya kelihatan. Dari wujud. Saya juga digituin Saya sama nggak supir ngomong itu. Grab. Iya. Sama supir Grab waktu itu saya lagi mau ke rumah mantap. adik sepupu saya ke Bekasi kan. Karena dia mau akad nikah, dia minta saran saya harus ngelakuin apa. Saya naik Grab. Dia supir Grab ini bilang gini, Bapak kayaknya dulu milih Jokowi ya? Kok tahu? Dia bilang gitu. Iya. Bapak tahu nggak kenapa Pak Jokowi bisa menang? Loh kenapa? O-nya 4 Pak. Yang dilawan Prabowo, O-nya 3 Prabowo. Jokowi O-nya 4. Nah,
Kalau misalnya sampai Bang nanti Kuto Prabowo Romo ini sama kalah Ganjar, pasti Prabowo yang menang karena Prabowo O-nya 3, Ganjar O-nya cuma dua. Iya. Oh, ini narasi-narasi Kang Mas ini malah di bawah bunyi ya ternyata ya. itu orang Batak yang ngomong, Oh. sopir Batak yang ngomong. Karena katanya raja di tanah Jawa ya harus darah Jawa, gitu bilangnya. Jadi dia mengakui kayak Pak Luhut ya, kayak rock gimana? Rock janganlah kita mimpi rock. Kita ini tahu diri, Rok. Nah, Ya. Gitu. nah, Jadi- tapi kalau narasi Bu Mega muncul ini menurut Pak RT di kalangan akar rumput ini gimana Pak RT? belum dapat sinyalnya, Belum dapat. belum dapat. Kalau Karena tadi belum pernah diomongin. nggak pernah soalnya. nggak pernah diomongin. Iya. Kenapa Bu Mega yang secara konstitusi dan kepantasan ketua umum partai, Iya. mantan presiden, Partai terbesar. partai terbesar, mantan presiden, perempuan, Iya. punya Harusnya feminis pengalaman. yang ngomongin gini, Iya, dukung ya. Tapi nggak ada omongan. iya, kenapa menurut Pak RT sendiri di level bawah tuh masyarakat nggak kepikir gitu, malah Anies, Ganjar, Puan. Terlalu tinggi. Nggak ada Hmm. contoh nyatanya. Sejarahnya udah 20 tahun yang lalu kali. Kalau dia ada di sekitaran 6 bulan yang lalu kan masih hangat. Iya, barangnya kelihatan ya. Barangnya iya, kelihatan. iya. Udah terlalu tinggi, way too high, udah di atas langit, ada langitnya, dia duduk di situ, dia duduknya. Udah begawan gitu ya. Udah begawan. Itu yang membuat akhirnya Bu Mega nggak dibicarakan, even dipikirkan jadi opsi aja nggak tuh Pak RT ya? Kader kali yang mikirin. Kader pun enggak kayaknya. Ya udah, apalagi rakyatnya kan. Ya karena kita lihat kader PDIP kan terpecah seolah-olah antara Dewan Kolonel sama Dewan Kopral ini kan. Kopral. Ya, Puan Ganjar aja kan isi. Dia nggak tahu Dewan Jenderal kan. 65 ya. Iya, memang bahaya juga nih narasi ini kalau dibiarkan liar kan. Iya betul. Ya, Tapi artinya warga bawah, masyarakat biasa tuh emang nggak mikir ya kali ya. Maksudnya Ibu Mega bener nggak kata Opung iya, itu gimana mahal argumen tersesat? memilihnya karena O-nya yang paling banyak tadi gimana lu? Iya. Iya kan, bukan karena gagasan atau politik ide ini kan nggak ada Nama karena yang berbau Jawa Iya. bakal jadi presiden di Jawa. O-nya paling banyak, Bos. Anda percaya juga nggak Pak RT? Saya Lebih Saya- percaya mana? Yang kan gini, lebih percaya mana? Pemimpin yang pintar, berpengalaman, lulusan PhD gitu ya, atau yang kayak tadi hal-hal yang O-nya 4, O-nya 2, Mangkuto-Romo, Notonegoro, atau kayaknya lebih belusukannya lebih genuine gitu. Iya. Itu lebih saya ngelihatnya gini. Jumlah orang pintar pasti kalah sama jumlah orang bodoh. Yang milih kan paling banyak orang bodoh. Suaranya satu suara sama. Jadinya ya lebih gampang mempengaruhi orang bodoh dong ketimbang orang yang pintar. Orang pintar 20% ngapain? 80% lah yang digoreng-goreng. Itu yang masuk. Iya dong. Pemilih kita kan nggak semuanya orang pintar, nggak semuanya orang S2, S1, SD aja kebanyakan. SD, SMP, SMA. Tapi kalau misalnya yang jadi pangsa kan orang-orang yang segitulah. Iya. Yang Raja elektoralnya tuh kelas menengah, kelas menengah ke bawah. bawah. Iya. betul. Jadi kalau ini yang diomonginnya dengan bahasa sales scriptnya yang pendek-pendek, kena, nancep, itu yang terkena. Tadi dibilang utang budi gimana? Utang budi balas body supaya bisa akur. Balas body tuh. Ini ala preman Jakarta. Tapi ya kalau lihat sejarah ya, saya ingat dulu waktu Bu Mega, bayangin ya, jangankan sekedar oligarki. Dulu Pak Harto lagi kuat-kuatnya aja berani Bu Mega lawan kan. Jadi kalau misalnya sekarang orang mikirin, wah negara kita udah dikuasai oligarki, dari semua calon presiden yang sudah punya track record berani melawan yang kuat, ya cuma Bu Mega. Jangankan oligarki yang begini, dulu Soeharto Panglima Besar TNI dilawan sama Bu Mega, dan saya ingat waktu itu salah satu andalan mendukung Bu Mega itu namanya Pak Said. Dia itu tukang soto di stasiun Bogor. Dan dia itu, saya ingat betul, setiap kali kita bayar sotonya, separohnya langsung dimasukin untuk celengan perjuangan. Dan setiap kali Bu Mega terancam keamanannya, dia itu kumpulin para PKL itu, naik kereta kan dari sana ke Jakarta, ke Gambir cuma sejaman aja. Itu bisa 1.000 lebih langsung mendukung Bu Mega dalam sejam datang ke
markas PDIP di Ponorogo atau apa. Nah, saya nggak tahu karena Bu Mega itu selama ini tidak diwacanakan maju lagi, jadi kan jaringan-jaringan seperti ini mungkin sel tidur ya. Tapi saya ngebayangkan kalau dia maju lagi dan bisa lagi menggerakkan ini jaringan-jaringan kayak Pak Said ini. Bayangin tukang soto di stasiun di Bogor berapa sih penghasilannya, rela gitu 50% dari uang yang didapat dari jual soto untuk dana perjuangan gitu. Iya. Itu kalau masih ada jaringan-jaringan ini dihidupin lagi, jadilah itu barang. Jadi Anda lihat bahwa kalau Bu Mega maju, otomatis mesin-mesin lama ini akan panas lagi gitu. Iya. Akan bergerak lagi. Iya. Apalagi kan mesin-mesin panas yang udah tua ini selama ini mungkin merasa dulu kita yang berjuang mati-matian, kok sekarang yang panen anak-anak muda yang nggak tahu nih masa perjuangan masa lalu itu kan. Yang tuna sejarah ini ya, BM. Iya. Tapi kan menarik gini, BM. Kalau tadi Pak RT katakan ya kita memang itu demografinya masyarakat kita mayoritas memilihnya mungkin raja elektoralnya kelas menengah ke bawah gitu kan. Nah Bu Mega ini kan image dan kekuatannya justru memang wong cilik. Iya, ya itu kayak Marhen itu kan. Hah? Kayak Pak Said di stasiun Bogor itu. Iya. Kalau saya punya argumen, Bu Mega lawannya sebagai wong cilik dulu waktu lawannya Pak Harto established, udah kaya, apa. Dulu kan dia memang tersisih. Nah sekarang udah ditampok kepemimpinan kok jadi wong cilik. Wong gendut mungkin. Cilik yang gendut. Ya kan. Yang dicari kan selalu bentuk perlawanan. Perlawanannya antisesisnya dari yang sekarang tuh apa? Ya terhadap oligarki kan. Sekarang tuh kan di mana-mana orang merasa apalagi dengan keadaan ya. Sekarang kan yang oligarki itu semakin kaya karena batu bara, karena tambang-tambang ini. Sementara yang lain mati kan, rontok kan. Sekarang mulai ada pandemi PHK ya kan. Nah ini salurannya kemana itu? Ya kan. Mereka akan cari pemimpin yang berani berhadapan dengan oligarki ini. Nah BHM ada cerita nggak? Tadi kan Bu Mega juga sempat menyinggung kan bagaimana dulu perjalanan dia ingatkan turun ke rakyat lawan kezaliman gitulah ya. Jadilah pemimpin seperti itu. Seperti saya dulu. Ada cerita nggak? Ya saya kemarin dulu kan ketemu Eros Jarot ya. Dia kan dulu dekat sekali sama Bu Mega. Dulu. Dia bilang sama kami Bu Mega itu lepas dari kritik kita pada dia, kalau di meja itu ditawarkan harta segunung sama kekuasaan, dia akan ambil kekuasaan. Jadi artinya menurut Eros Jarot, oligarki tidak akan punya pengaruh besar pada Mega gitu. Cukong-cukong maksudnya ya. Cukong-cukong itu posisinya lain lah gitu ya. Sedangkan calon-calon yang lain, apakah mereka punya gitu keberanian terhadap mereka ini gitu ya. Bandar. Yang kita lihat kan kalau pemerintah sekarang misalnya sampai berani bikin perpu ya, perpu apa namanya cipta kerja yang ditenggarai oleh orang-orang ini sangat pro oligarki dengan alasan cipta kerja, padahal perusahaan besar itu ternyata menurut statistik hanya membuat lowongan kerja buat 3% aja dari pekerja, 97% itu pada UMK gitu loh. Nah, kalau kita ingat Ibu Mega dulu sangat didukung oleh UMK kayak Pak Said itu gitu loh. Iya kan? Sehingga berani lawan Pak Harto. Pak Harto kan saat itu sangat didukung pengusaha-pengusaha besar dulu semua mendukung Pak Harto gitu loh. Iya betul. Iya kan? Nah, sedangkan sekarang kalau kita tanya di tulisan di mana-mana, kalau kita Google aja lah, berapa muncul kata oligarki dalam sosial media di Indonesia? Plenty. Wah, pasti banyak banget. Nah, sekarang pertanyaannya, tantangan buat Presiden 2024, ada nggak yang berani lawan oligarki? Ya, bikin undang-undang itu yang pro sama UKM, ya, yang pro sama Mas wong cilik lah gitu. Ya, sehingga bukan anti sama pengusaha kaya, tapi pengusaha kayanya supaya baik-baik lah sama orang miskin, jangan terlalu meres lah gitu lah kira-kira kan.
Mantap juga BHM menulis. Ya tapi benar kan, setuju kan? Sekarang kan yang kalau apalagi kita tanya teman-teman aktivis kan, wow, misalnya Bibip tuh, Bivitri bilang, wah kita udah disandera oleh oligarki. Ya kalau kita lihat lolosnya undang-undang Minerba secara senyap itu kan pasti kepentingan oligarki, ya kan? Nah, kalau kita lihat ini Perpu, ini kan pasti kepentingan oligarki juga. Mana yang kepentingan untuk UKM ini, wong cilik ini? Jadi di wilayah Pak RT UU Kempul Kebo ini gimana nanti pelaksanaannya? Maksudnya kumpul-kumpul. KUHP. Orangnya pada taat semua kayaknya. Tapi bos, ini manusia-manusia terdidik orang. Masih terdidik. Air crew semua nih bos. Yang taat sama safety regulasi. Iya, SOP semua. SOP semua. Jalan aja harus lihat dulu, cek satu, cek yang gua gitu bos. Iya. Semua sudah. Surat nikah ya harus Iya, pakai surat bangun nikah. tidur tuh dia cek satu apa ini, cek dua. Ada checklist ya. Iya, checklist bos. Checklistnya Ini semua. orang memang Nggak bisa orang kayak kita nih kurang kompatibel sama orang-orang kayak gitu bos. iya betul. Kayak bapak saya nih kalau masuk restoran lihat dapurnya di mana, di belakang. Oke, pintu keluarnya di mana? Di mana? Iya. Saat emergency harus bisa. Cek dapur dulu. Tapi jangan salah loh, ini kan lokasi tempat Anies menang katanya. Iya. Gitu. Bukan lokasi UKM nih. Iya. Tapi kalau polarisasi gimana Pak RT? Kalau ngeliat Pak RT, maksudnya kan ada yang Kan bilang banyak gini, tuh kan Pak RT, cerita tuh, iya kan. kan Pak RT kan bilang yang muda lah. Ya berarti kalau yang muda tuh representasinya kalau di big match 3 besar ya Ganjar sama Anies lah ya, relatif muda. Sama Prabowo tua. Prabowo tuh senior. Opung. Opung udah 70 tahun. 78 bos. Iya sih. Deket expired date masih lama sih kalau melihat Mahathir ya. Iya. Gue mau nanya apa tadi ya? Kalau yang Iya, muda polarisasi. Grace dong. Kalau yang muda Grace PSI dong masih Woi muda. paten. Polarisasi Pak RT. Tadi kan apa namanya Bang Hasan tuh bilang kita udah capek polarisasi sejak lama berpemilu-pemilu ya. Referensi Pak RT agak sama sama Budi Hasan Hasbi kan. Dan Mankuto Romo Kang Mas Arief Po. dan iya cawan kebencian yang diwariskan dari pemilu ke pemilu itu sekarang termanifestasi dari dua sosok ini yang Anda bilang sosok masa depan anak muda. Dianggap kalau Ganjar sama Anies maju lagi ya kebenciannya dulu laten itu lagi. diwariskan ke dua orang ini Iya. yang sangat suka Jokowi, little Jokowi ya Mas Ganjar, yang sangat membenci Jokowi ya Mas Anies. Ya. Gimana Pak RT? Nggak bisa dielakkan hal itu. Makanya kalau Nggak menurut bisa dielakkan. makanya menurut Julfidan mereka mesti Julfan itu mereka jadi pasangan capres aja. Nggak bisa dielakkan. Kalau tadi pasangan capres kan terjadi waktu dulu Pak Jokowi dan Pak Prabowo, yang ini menang, ini dirangkul. Jadi nggak ribut lagi ya. Oh, bingung jadi kan? itu gestur bagus tuh Pak RT. Iya, ada itu presiden kan, ya. Ada presiden, udah pernah terjadi kan. Kalau misalnya tadi ini yang sini maju, ini bawa dosa masa lalu dibawa, ya mesti inheritance lah, DNA-nya masih saling benci udah pasti. Jadi artinya ini dong, dia sebenarnya versi yang berikut dari usulnya Bang Zulfan Dindan. Oke, nggak apa-apa deh bersaing dulu di capres, nanti kalau siapapun yang menang, Jadi menteri yang satu pertahanan. lagi dijadiin menteri ya. Iya. Tapi kan kalau polarisasi dan kebencian yang terus menerus ini kan merepotkan Anda juga sebagai pemimpin rakyat di level akar ranting ini kan, Pak RT. Efeknya ini jangankan di crowd komunitas, di keluarga satu rumah aja bisa left Ya, grup. Iya. udah banyak kan caleg-caleg menemui Anda pasti kan di Minta surat pengantar. Gimana Pak RT? Izin domisili dan sebagainya, surat keterangan baik, surat keterangan baik ya ke kantor polsek. Itu es teh manis nggak diminum ya? Iya. Minum dulu dong ya. tenang. Ya. Terus lanjut. Pak RT. Kalau tadi dibilang apa ya? Kebencian. Polarisasi ya. Polarisasi sebenarnya ya itu dari zaman dulu selalu begitu. Anaknya pindah agama langsung. Kalau nggak ada maaf ya udah pisah. Dari keluarga sudah begitu, keluarga bermain politik kan. Supaya bisa minta duit dari bapak, ngerangkul ibunya dulu, rayu supaya ibunya bisa ngomong narasi ke bapaknya, anakmu tuh butuh gini supaya bergaulnya jadi bagus. Kan ngerayu ibunya yang bisa jadi corongnya.
Jadi ibunya legislatif untuk bapaknya. Nah, politisasi bagi saya itu ngelihatnya nggak akan bisa hilang. Pasti terjadi terus. Cuman kadar tajamnya aja. Semakin menusuk ke dalam atau semakin tumpul. Yang kita usahakan kan tumpulnya. Itu nggak bisa dicegah. Nggak bisa dicegah. Pilihan itu pilihan hati, pilihan segala macam. Kayak minum teh manis dulu deh. Kasih dulu berarti. Es teh manis ini. Padahal Bung Karno dulu coba ya bikin nasakom itu kan. Iya, itu kan Maksudnya ya biar gabung gitu, jadi gotong royong. Justru itu awal kehancuran. Tapi malah terjadi peristiwa 65 ya. Ada pengkhianatan. Yang jadi pembantunya berkhianat. Semua kan ada pengkhianatan. Nah ini ngomong itu apa? Ini juga mulai tuh bahwa PDIP ngusulin tertutup, tiba-tiba 8 partai yang sebagian sebetulnya koalisinya PDIP malah bergabung dengan yang pihak oposisi kan, fraksi PKS dan Nasdem menolak 8 partai fraksi itu. Itu gimana BHM membacanya tuh? Itu sebenarnya 8 partai yang mostly koalisi bergabung dengan oposisi akur untuk ini melawan PDIP. Dan kita jangan lupa kemarin itu nggak ada juga Gerindra sebenarnya. Ada di sana. Di belakangan ikutnya ya. Enggak juga, nggak ada dalam preskon dalam rapat. Benderanya ada. Dan pernyataannya ada juga. Dia bikin konferensi sendiri. Iya. Gerindra. BM ngeliatnya gimana? Iya, jadi ini kan kalau saya ngelihatnya apakah ini pertanda bahwa efek apa istilahnya? Lemdak tuh bahasa Indonesia apa ya? Bebek lumpuh. Bebek lumpuh mulai terjadi. Saya sebelum menjawab itu saya akan nunggu ini Perpu akan ditolak atau diterima oleh DPR nih. Ya, kalau Perpu ini ditolak oleh DPR, artinya kemungkinan ini membuktikan bahwa memang dampak bebek lumpuh ini confirm Nyata. Tapi kalau ini diterima DPR, saya pikir ini juga bisa jadi pertanda pemilu ditunda juga kemungkinannya semakin naik. Kalau diterima. Kalau diterima. Karena itu menunjukkan bahwa partai-partai di DPR ini cukup solid di belakang Pak Jokowi. Loh, bisa diartikan 8 partai yang konvers kemarin untuk menolak proporsional tertutup itu juga ada wajah dan keinginan Jokowi juga di situ. Iya, atau saya kira sebaliknya. Dia di situ adalah perlawanan pertama koalisi. Iya, bisa dua memang bacanya. Karena Pak Jokowi kan kader utama PDI yang memang jadi tersangka dalam. Iya, bisa dua sih, karena Pak Jokowi ini kan jago juga memakai, ibaratnya kalau mukul kan nggak pernah pakai tangan sendiri kan. Nyileh tangan. Bisa juga kita menganggap ini mungkin justru caranya Pak Jokowi mukul PDIP tambah kelihatan tangannya, bisa juga ya. Karena kan kalau kita lihat kalau sistemnya tertutup, itu artinya kemungkinan kontrol partai terhadap kadernya kan jadi lebih kuat. Jadi bisa-bisa penentuan siapa capres 2024 jauh berada di tangan ketua partai gitu. Dan tapi kan Pak Jokowi ini susah, dia sendiri kan nggak bisa memberikan endorsement pada siapa yang dia dukung sebagai calon presiden, karena begitu dia menyampaikan itu, lemdaknya langsung muncul, efeknya ya, langsung ditinggal dia kan. Tapi dengan dia ambivalen, bahkan menyebutkan opsi kemungkinan dia diperpanjang, itu kan dampak bebek lumpuhnya jadi seolah-olah dihilangkan, dinetralisir. Jadi orang masih manut sama dia gitu loh, masih pikir jangan-jangan dia bisa terus gitu loh. Buat Ibu Mega dan PDI lebih menguntungkan yang mana? Jokowi terlihat makin lemdak sehingga Bu Mega lebih punya postur secara politik, atau sebaliknya Bu Mega juga berharap Pak Jokowi juga makin kuat atau tambah kuat atau tidak berkurang kekuatannya sehingga bisa saling membantu. Kalau saya kira kalau dalam soal ini Bu Mega udah tegas ya sifatnya ya. Dia bilang dia nggak ada lah perpanjangan itu. Ya kalau itu udah dia tegas sekali ya, kecuali bisa dibujuk langsung oleh Pak Jokowi ya.
Dan tapi kita nggak tahu politik namanya. Tahu-tahu Pak Jokowi datang ke rumah Bu Mega dimasakin nasi goreng, ngomong-ngomong, Bu Mega setuju. Ya, kita nggak tahu juga. Tapi buat orang kayak saya yang sepakat pada pembatasan masa jabatan ini sih, ya dalam hal ini sih mendukung sikap Bu Mega sekarang ya, karena Bu Mega ini menurut saya sih dalam keputusan-keputusan yang sangat strategik itu sampai saat ini selalu benar gitu loh. Masih waras ya. Ya dulu kan bayangin, saya ingat waktu keputusan amandemen keempat itu kan sampai saat terakhir seluruh partai itu menolak. Tapi saat terakhir Bu Mega setuju gitu, mendukung gitu. Walaupun dampak dari itu nggak jadi presiden lagi kan. Karena Pak SBY yang menang. Desain politik pemilihan presiden langsung itu Bu Mega ya. Iya. Dan dia yang menjadi korban pertama dari desain politik itu ya. Lalu saya ingat waktu pemilihan calon gubernur DKI sampai saat akhir kan, apalagi dengan almarhum Taufik Kimas itu meyakinkan semua orang untuk rame-rame dukung Fauzi Bowo. Mungkin nggak sampai sebulan sebelum deadline kali ya. Dan waktu itu Jokowi masih di bawah Foke ininya, jajak pendapatnya. Narasi Ari nih. Iya. Dan determinasinya Bu Mega itu ya. Iya, dia putuskan jadi menang. Ya kan? Dan kemudian sama ketika calon presiden juga gitu juga kan. Sampai saat terakhir Bu Mega mau maju sendiri kan? Kalau kita ingat kan? Dan waktu itu jangan salah loh, Jokowi juga masih di bawah Prabowo loh jajak pendapatnya ya kan? Cuma memang dia menanjak gitu loh. Nah, tapi saat-saat terakhir Bu Mega memutuskan udah Jokowi aja dan menang gitu. Jadi track record Bu Mega bahwa untuk hal-hal yang sangat strategik sampai saat ini track recordnya bagus, termasuk KPK kan. KPK yang independen loh ya. Itu dibangun pada zaman Ibu Mega. UU-nya dibikin di zaman. UU-nya zaman Gus Dur. Tapi diresmikan KPK-nya yang independen itu zaman Jokowi. Ketua Komisi Hukumnya siapa? Bisa nggak detik-detik terakhir Ibu Mega belok? Iya, itu kalau track recordnya begitu. Maksudnya sekarang Bu Mega kelihatan bahwa kamu nyalon, nanti detik-detik terakhir sangat jalan. sangat bisa. Kan? Ini kan kayak cuman bentengin Jokowi aja. Apa enggak juga? Iya, ya, dan juga kasih tahu Jokowi lalu jangan main-main juga gitu loh, ya kan? Iya. Gue punya skenario, lo ikut skenario gue dong. Iya. Karena lo gue kan petugas partai gitu kan. Iya, dan apa yang gue sentuh, apa yang gue dukung jadi barang ini gitu. Beda ngomong gitu. Midas. Hand of Sementara Midas. kalau Jokowi sebagai kingmaker kan dia pengen Ahok maju kalah. Betul. Ya kan? Anaknya berhasil. Padahal dia udah jadi presiden waktu itu. Ya kan? Anak-anaknya berhasil kan. Ya anaknya, tapi Solo lah levelnya ya kan. Sama Medan. Solo. Ya. Ya, artinya kalau kolaborasi Bu Mega dan Pak Jokowi dalam mengatur desain politik ini ke depan, kalau mereka ini ya solid ya, itu dahsyat juga Are. Pinter juga loh. Mantap juga. Iya, Pak RT. Ini jangan-jangan idenya ini, Bu Mega maju capres, Pak Jokowi cawapres itu. Wah. Boleh dong. BHM ini. Mantap juga, makin liar BHM ini. Pertama, Yang kerja wapres berarti. Iya. acting presiden. Bu Mega simbol negara. Bu Mega bagian inilah gunting pita, simbol negara. Seremoni Ya. aja. Lantik-lantik. Ini kenapa Pak RT jadi setuju nih Pak RT nih? Kan udah dibilang sopir Grab. Ini Pak. Pokoknya 4. Tadi Pak RT cari yang muda, ini Pak Jokowi pun udah menua Kan sekarang nih. dan Dianggap masih bagian dari generasi muda. dan Oh, Uni iya. Lubis pasti setuju karena gender kan imbang. Ini agak serius nih bos. Magnet koalisi siapa sekarang? Lu serius lo nih? Enggak, magnet koalisi siapa sekarang? Bu Mega. Mega. Pak Jokowi dong. Jokowi ya. Bu Mega tokoh paling pemersatu semua kan. Kalau digabung Magnet digabung pemersatu. Pak Jokowi dan kalaupun gini, kalau Pak Jokowi mendampingi Bu Mega kan PDI, sama-sama PDI pasti bisa maju dong sendiri. Tapi masa Pak Jokowi nggak bisa mempengaruhi
Iya. Yang lain Kawan-kawan semua kan. iya. Dan kalau Pak Jokowi maju lagi, kan pasti walaupun sebagai cawapres, kan lemdaknya hilang. Iya. Nggak ada lemdak. Nggak ada. Dulu BHM ini bos makin Masa- liar BHM iya. kalau dikasih mikrofon ini bos. Iya. Masa partai-partai menengah ke bawah kayak PAN, P3 nggak mau dukung Pak Jokowi lagi? Iya. Iya kan? Minta kursi menteri kan. Iya. Iya. Golkar ada Pak Luhut. Iya. Wah, mantap juga nih ide nih. BHM nih. Cerdas. Ini 2 kali BHM nih bikin sandungan-sandungan penting nih. Jackpot Iya. ini BHM nih habis ini. Nggak serius BHM. Ini serius ya. Dan Bu Mega Ini kan make sense pasti- loh, Pak RT make sense loh. Betul. Iya nggak sih? Sangat. Pak Jokowi secara konstitusi Nggak boleh 2 kali jadi. nggak boleh 2 kali jadi. Tapi Pak- jadi wapres bisa. Bisa. Iya, dan dia masih bisa ngurusin IKN supaya gol. Bisa. Iya tadi Iya juga. Pak RT nggak gini nih gara-gara dengar narasi BHM jadi swing Pak RT nih. Iya. Dan Pak Prabowo mungkin lebih happy juga jadi Menteri Pertahanan lagi kan. Iya. Main tentara-tentara ini kan. Main marching band. Iya, Pak. Mungkin Pak Prabowo mantap Pak Prabowo komcat ya. Pertahanan bangsa. Kan? Iya, mantap kan? Iya. Pak RT kasih pesan dulu penutup buat warga Anda. Ah, tunggu dulu, ini lu masuk, gua masih mau exercise dulu Oh, nih, ya dikit udah, lagi. lanjut Nggak, lah. menurut lu gimana? Mantap. Menurut gua Setuju. top. Iya ngeri Partai juga. kan. Nggak, ini agak serius. Pecah ini pecah. Mega Jokowi ya. Mega Jokowi pecah. Oh ini deh. lebih rumit lagi nih argumen nih kan. Mega Jokowi lawan Anies siapapun gitu bisa menang juga ya Jokowi. Lindas. Ya udahlah, Ganjar dikasih Mendagri lah. Iya ya. Atau Menko dalam Kesra, Menko PMK. Iya kan? Iya juga ya. Nah, minimal Menkominfo kan Mbak Puan, medsosnya jago. Mbak Puan ketua umum partai plus Iya. ketua DPR ya. Atau PLH atau ini ketua harian PDIP ya. Kayak Dasko. Opung kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Iya. Opung Eporus. Purus. Lu nggak jadi. SAE. Gimana? Ya itu kakaknya Opung tuh. Gimana Pak RT melihatnya? Ini agak serius nih Pak RT. Ya Mega Jokowi ini Pak RT. Nggak tahu kenapa kok saya setuju ya. Ini kayak ngelihatnya gini. Tadi Terima kasih. ini BHM punya racun nih. Kita udah jadi korban BHM nih racun. Ya, ini dari yang muda berubah jadi Mega Jokowi nih Pak RT nih. kan. RT bos. Iya, coba Pak RT. namanya untuk membentuk Indonesia Raya memang harus punya tahu cita-citanya dari pendiri bangsa dulu kan untuk wujudinnya. Di situ ada Bu Mega. Di situ ya ada Pak Jokowi yang sudah jadi pemimpin 2 kali kan. Iya. Bu Mega yang ngelengkapin lah ya. Atau Bu Mega ada, Pak Jokowi yang ngelengkapin. Tapi usulnya begini ya ngeri-ngeri sedap nih ya istilahnya gitu ya. Saya tetap melihatnya hal ini akan menjadi yang positif lah buat bangsa. Supaya apa? Supaya wujud Indonesia Rayanya ya maju bangkitkan badannya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang selama ini kalau dilihat ya 10 tahun tuh nggak cukup untuk merubah bangsa sih. Untuk lompat itu nggak cukup. gila ya. Keberlanjutan udah pasti. IKN jadi. KN jadi. Kasih mic dulu bos. Kita butuh orang yang berpengalaman. Tren dunia Gambarannya lagi gini, over gambarannya 70. Saya ngeliat gini, lucunya gini. Kalau ibu kota pindah ke Kalimantan, ya nggak orang Jawa lagi ntar bakal yang jadi presiden, bisa jadi orang Indonesia yang Dan lain. yang mengantarkan gerbang itu ya Mega Jokowi. Yes. Iya itu. Mantap juga kalau pas PRT setuju kita mau apa lagi kan? Iya. Coba MD konkretkan nih ide gila. Itu es teh manis dulu ya. Iya benar-benar. Enggak, maksud saya pun jadi Pak Jokowi pun nggak perlu takut lagi sama oligarki kan. Ada bentengnya Ibu Mega. Banteng. Iya kan? Banteng ya. Iya. Jadi juga nggak usah lagi Secara konstitusi bisa nggak? ribut antara ribut Projo lawan Banteng nggak ada lagi selesai. Banteng celeng tuh nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Manunggaling, Banteng dan Projo. Paling oposisi tinggal Demokrat sama PKS aja. Terus logikanya gini Ar. Tapi nanti mana mau tuh Golkar, PAN, Golkar, PAN, P3 dukung Jokowi lah.
Kan kadernya nggak ada di sana. Salah satu di antara mereka. Loh, emang sekarang ada? Iya. Jokowi Maruf Amin koalisinya bisa Gerindra, bisa PK, bisa Nasdem, bisa P3, bisa PAN, bisa Golkar. Ya, Tanpa ada perwakilan mereka di pucuk pimpinan Presiden Wapres. Kalau udah rawan Dan jangan salah, mungkin sebentar lagi P3 dipimpin Sandiaga Uno kan. Us. Ini baru lagi nih isu nih. Makin panjang nih konten nih kita nih kan. Ini judul nih Jokowi Mega Jokowi ya. Iya. Menurut Pak RT lebih paten mana? Mega Jokowi atau Mega Prabowo? Gini, kalau Mega Jokowi itu berkelanjutan, tapi Mega Prabowo kan udah pernah. Oh iya. RT Dan kalah lagi ya. Iya, kalah. Udah kalau udah beda udah gagal dari awal nggak usah dipaksain gitu. Bu ya. Mega kan bilang aku kan 3 kali kalah, Jokowi 5 kali menang. Wow. Kalau digabungkan ini, Masih net 2. 3 kali ya. Iya. Si untung ya. Si untung dua. Itu Mangkuto Romo itu ya. Iya. Ini kemakan Kang Masad. Enggak, saya percaya weton juga sih. nih. Saya percaya weton. Oh gitu. Pantesan agak nyambung Anda sama harusnya narsumnya bukan BHM nih tapi Kang Mas Adi Arif Poyono nih. Dan juga Prabowo juga dia akan running, tapi dia nggak khawatir kalah karena udah pengalaman kan, nanti kalah juga aku. Ya kan? Lapangan untuk nyaman ini bos. Bowo lagi menjadi lawan dari Mega dan Jokowi. Iya nanti jadi Menhan. Iya Menhan lagi. Bowo udah terbukti. Iya. O-nya 3 lawan O-nya 4, O-nya wakil masih menang banget. Iya. Mas Anies gimana? Nasdem gimana dengan Mas Anies? Anies nggak ada Rosyid satu O-nya. Ya kalau Nasdem ini kan susah, kalau menurut Pol bahkan apakah dia masih akan lolos threshold aja Belum masih juga. berjuang. Berat juga nih barang. Aduh. Ini ide lebih liar lagi nih hari malam ini nih. Din. Megawati tetap. Iya. Lanjutin berarti ide Megawati capresnya tetap EWM ya. Meja. Variasi inovasi barunya adalah Jokowi. Iya. Karena daripada idenya Mas Bang Kodari gimana Bang Kodari? Jok Pro. Projo. Jok Pro. Jokowi Jok Prabowo. Pro Jokowi Prabowo. Itu lebih itu udah ya. nggak masuk akal tuh udah. BHM mantap nih Mega Jokowi. Ya kan? Mega Jokowi. Ini kayaknya arus dunia yang pemimpin-pemimpinnya jadi menua plus Ada. wakilnya yang berpengalaman kan. Bajingan bener juga. Iya. Tapi sebetulnya contohnya nggak enak nih, contohnya Putin jadinya. Mama Medvedev ya. Medvedev. Sama Medvedev. Bolak-balik. Bener juga ya. Masuk akal ya, PRT ya. Ini baru kepikiran ini kan. Iya. Ini sama kayak dialog kita 3 minggu lalu. Jadi memang fungsi Pak RT ini memvalidasi ini masuk akal nggak di akar rumput nih gagasan ini kan. Gagasan liar BHM. Iya. Perlu sosialisasi sih. Akar rumput ini Agak kan. serius sih. Iya. Pak RT siap mensosialisasikan juga. Itu di dapil di RT Anda mungkin Anies kalah lagi dengan Saya ini kan wakil pemerintah, nggak boleh mewakili partai. Iya kan. negara ya. Wakil wakil negara. Dapat uang Agen saku. negara paling rendah ya RT. Dapat uang saku lah 600.000 seminggu ini. Berapa Pak RT? Iya. Sehari 600.000. 3 bulan 6 juta katanya. Nah, oh udah naik sekarang, mantap juga nih Tapi juga Pak Heru Budi Hartono nih. Heru Budi Hartono. Dari dulu 3 bulan. Oh Pak Ahok. Oh Pak Ahok hebat tuh. Iya. Pak Ahok di top nih Pak Ahok. Iya. Bayang jadi bisa nih kita lanjutkan ide Mega Jokowi ini ya. Iya, sebenarnya layak dicoba lah. Kita minta sama Saiful Mujani dan kawan-kawan cobalah dites di pasar ya kan. Ini nggak ada briefing tadi, Bos. Ya, jadi kita tuh punya bukti setiap ide-ide kita ini bayaran apa enggak, dapat order apa enggak, ini bukti Ya, Pak RT kita udah libatkan di sini kan. Ada nggak briefing sebelumnya Mega? Nggak ada kan. Sumpah nggak ada. Setelah 3 gelas Cuma teh ada manis es teh ini. manis aja kan. Ini Iya. gua bawa saksi-saksi ini masuk nih buat menguji ketulusan BHM ini Iya, kan. enggak karena ini 2 kali kita diginiin BHM loh. Iya. Minggu lalu tuh dia Mega lo dia loh, bukan gue. Iya, Lu lu bilang coba- ide gue. Nah, itu kan itu usul anak muda kok. Kalta Eriko Sitarduga anak muda. Kebetulan gue ngomong padahal yang mengusulkan juga senior Oh, juga senior nih, Bos. juga, dia Udah penerima juga. iya SIM seumur hidup ini Bos. Iya kan? KTP seumur hidup ya. Iya. Tahu aja. Udah Dan udah dapet diskon naik kereta.
naik TJ, naik Transjakarta gratis loh. Iya, bayar 30%. Iya, Iya kan? kalau naik Trans malah Gratis. Ya. Nanti kita usahakan masuk Trans Studio Mall juga 30% bayar. Oke, Pak RT sebagai Kasih dulu penutup, penutup. BHM kan udah jelas kesimpulan. Pak RT apa pesan-pesan buat warga untuk menghadapi tahun politik ini Pak RT, silakan. Menghadapi tahun politik nggak perlu stres, santai aja. Kenapa? Karena kita masih hidup dan berlangsung untuk ke depan. Supaya nggak stres apa? Be happy aja, karena Pak RT siap melayani Anda. Iya, mantap. Call Pak RT. Call Pak RT. apalagi honor Pak RT udah lumayan lah sekarang. Berkat. Hah? Berkat. Pak Heru nih ya. Dari dulu. Pak Ahok. Tetap rejim ini, Bos. Iya, makanya kita lewat di Sudirman waktu itu Budi Adi Putro bilang mantap juga Anies Baswedan nih. Hijau Sudirman nih, Bro. Rindang juga ya. Rindang juga. Oh, ini ditanamnya sama Ahok kata gua. Iya. Rindangnya zaman Anies ini kan. Ya, betul. Kan pohon kan butuh waktu. Nah, itulah yang Budi lupa itu. Mantap ya. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya karena kita butuh Ini gokil nih. Ini gokil. untuk merenungkan. Kita merenungkan. Ini BHM nih ya. Jadi namanya apa ya? Mega Joe atau apa? Mejo. Mejo. MJ dong, MJ. Mejo. Keren. Ada kaki Kalau- yang kuat, ada tempat lapangan yang rata untuk You menang. are not alone. Nah, MJ. MJ. Then We are the world. We are the world. Iya, kan. We are the children. Kalau MJ itu kan masih bisa di plesetin jadi masih jos. Michael Sampai Jordan. jumpa di Total Politik berikutnya. Gara-gara teh es manis. Ngaso ngariung sore.